Hi founders, welcome to Archive 2021, annual event dari teman startup dengan tema Brands Beyond Crisis yang akan mengulas trending startups dan juga brands around 2021. Melalui event ini, kita mau mengapresiasi karya dan juga pencapaian brand Indonesia di tahun ini. Event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 14 Desember yang akan diunggah di seluruh media sosial kita melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan pastinya Noise, rumah konten audio Indonesia yang juga merupakan eksklusif audio platform untuk seluruh konten full version dari Podcast Archive 2021. Selain itu, event ini juga didukung oleh Heavenly Blush, King Snack Pack, dan beberapa media partner seperti Text from Brand, yang on top, Apiari, The Finery Report, EXP JKT, Katika, Global Millennial Group, dan juga Line Indonesia. Welcome to Archive 2021. We interrupt our program to bring you this important message. Di episode kali ini sedikit berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau biasa kita memanggil brand-brand ternama atau startup, sedikit berbeda kali ini kita sudah terhubung melalui format telewicara nih dengan e-commerce. Hai, ini gue boleh panggilnya apa nih? Mas, Kang, Bro, atau apa nih? Oke, halo semua, panggil gue Elon tadi. Itu kayak nama Elon. Persona kita ya, Elon Musk. Oke, Elon Musk. Elon, ini semua orang yang datang biasanya ada pertanyaan default nih. Perkenalan diri. Kira-kira pertanyaan pertama ini udah cukup berat belum buat lo? Ini lumayan berat sih, udah keringat dingin sih tangan. Cuman oke, kita perkenalan diri aja. Oke. Ya, gue Elon Musk, gue perwakilan dari teman-teman Ecommerce. Di tim kita itu ada 6 orang, kebanyakan nggak berani ngomong. Nah, jalan kita juga jarang-jarang terima jadi pembicara kayak gini, jadi gue yang dilempar dikorbanin. Ya, jadi gitu. Oke. Udah, itu udah cukup banyak, Bro. Udah cukup banyak tuh. Udah cukup banyak. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari e-commerce-nya sendiri kali ya. Kalau kita nanya let's say kayak company profile, company background kayaknya terlalu berat kali ya. Tapi mungkin boleh nggak lo cerita, Lon, kayak kenapa sih Lon memilih nama e-commerce ini? Apa sebenarnya ada message yang sebenarnya pengen disampaikan nih dari penggunaan nama e-commerce sendiri itu? Itu sebenarnya iseng doang sama teman-teman. Ya memang kita udah teman dari lama. Dan kita tuh kalau ya namanya juga orang kantoran ya. Kalau orang kan pasti kan ada masa-masa sulitnya. Cara kita sambat itu ya kita bikin memes gitu loh. Suka bikin memes. Terus gue mikir, ini memes kita sayang banget kebuang-buang. Gimana kalau kita bikin akun Instagram aja. Nah, terus temen gue bilang, oh ya, ayo. Terus namanya apa nih, udah terserah lu. Topiknya kan e-commerce, lu bikin apa kayak yang mirip-mirip. Terus bilang, ya udah e-commerce aja gitu. Terus udah sesimpel itu gitu. Jadi kita belum nggak ada perencanaan matang namanya harus apa logonya kan. Dipilih asal aja. Logonya apa nih? Apa ya? Yang muncul kayak kucingnya ya udah kucing deh. Iya. Bahkan sebelumnya logo lo juga belum pakai ini ya, Lon, belum pakai masker tuh. Masih kucingnya masih nganga. Kita kan taat prokes ya. Oke. Nah, tapi ketika tadi lo disebut cerita juga, Lon, kalau di awal tuh sebenarnya tidak ada maksud lah untuk tidak ada planning. Bahkan pemilihan nama pun juga ya tadi asal sebut ya apa aja lah gitu. Tapi pas awal dimulai ini desas-desusnya nih berarti kan nggak menyangka nih kalau e-commerce bertumbuh secara pesat banget. Sampai hari ini bertransformasi menjadi lebih dari suatu akun meme. Bahkan kemarin gue juga baca ada yang sempat bilang e-commerce ini Mbak Nananya untuk startups nih. Iya sih. Benar-benar kita nggak duga ya. Kita dulu tadi kayak gue bilang kita emang iseng doang. Ya mungkin karena niche-nya benar-benar e-commerce dan nggak ada pitch line yang kayak kita gitu. Jadi semua teman-teman yang kerja di startup atau di e-commerce specifically ya nggak ada tempat lain gitu buat lihat jokes atau cerita-cerita gitu kan. Nah jadi kita juga tiba-tiba banget boomingnya. Waktu itu bahkan cuma dalam waktu less than 2 months kayaknya kita followersnya udah nyaris 20k ya. Itu juga kita lumayan shocking juga. Jadi memang semuanya di luar dugaan sih. Kita benar-benar nggak ada perencanaan matang harus mau ngapain, kita lempar-lempar posting aja gitu. Oke, berarti kalau 20k 2 months KPI-nya tembus lah ya itu ya. Ya tembus lah. Nanti next quarter lebih tinggi lagi lah pasti.
Oke. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit nih dari kita. Jadi itu di Teman Startup nih sebenarnya tim kita tuh tidak ada yang bekerja di e-commerce, tapi ada satu tim content creator kita yang memang bekerja di salah satu e-commerce lah. Terus tiba-tiba dia cerita nih, lihat deh akun e-commerce ini gitu. Terus gue tuh udah mencoba untuk mengerti, cuman kan gue nggak relate ya, karena gue nggak mengalamin gitu. Terus ini mereka gokil loh, kayak semua postingan mereka bisa di-notice gitu. So start dari situlah akhirnya kita kayak follow. Gue mencoba memahami gitu. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya kalian mau lakukan dan mau message apa yang mau disampaikan gitu. Tapi kalau kita misalnya ngelihat kayak akun e-commerce sendiri ini kan followers growth-nya cepat banget dan influence-nya lumayan besar ya kepada para startups ini gitu. Sebenarnya kalau dari lo sendiri nih Lon, apa sih influence terbesar yang akhirnya pernah terjadi di e-commerce yang lo tahu nih, oh brand ini waktu itu begini atau apa gitu? Yang paling gampang kita notice sekarang companies jadi lebih memperhatikan work-life balance-nya employee-nya, karena itu kan yang selalu kita bawa dari awal sampai sekarang. Karena ya memang kita pertama kali naik juga ya gara-gara ya kita ngomongin orang-orang di lingkungan e-commerce yang memang overwork, keseringan lembur segala macam gitu. Nah dari situ kita bawa topik itu terus, nah makin kesini kita perhatiin e-commerce mulai pay more attention kali ya ke employee well-being gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak pernah, jadi ini agak lucu juga, kita nggak pernah ada maksud untuk menjelek-jelekan perusahaan atau menjatuhkan perusahaan gitu, karena semua konten yang kita dapatkan sebetulnya kan dari curhatan orang-orang juga gitu, bukan kita yang buat gitu kan. Kita juga nggak nyangka ternyata sebanyak itu orang yang memang perlu wadah gitu, tempat buat ngobrol. Nah, mereka ngerasa gue takut nih brand image gue jadi jelek gitu. Nah itu gue lihat sekarang sih, jadi dari employer juga lebih memperhatikan, dari employee juga punya tempat untuk cerita gitu sih. Oke. Berarti tadi lo sempat ngomong Lon kalau ini menjadi wadah lah ya buat teman-teman yang bisa curhat, atau bahkan ini bisa menjadi salah satu caution kali ya untuk para startups ini lebih memperhatikan hal tersebut gitu. Nah, tapi itu kan dampak positifnya ya. Ada nggak sih dampak negatifnya menurut lo, apa yang lo lakukan ini menurut tim e-commerce sendiri yang mungkin ini sangat lo jaga supaya jangan sampai dampaknya jadi negatif gitu? Dampak negatifnya mungkin ya nggak jauh-jauh dari yang tadi ya. Jadinya sekarang gue ngerasa employee itu lebih percaya sama akun anonim jadinya. Itu menurut gue bikin long term bakal bahaya sih menurut gue, karena sebenarnya kan itu kan job scope-nya HR yang ada di companies kan. Nah jadi gue justru kalau gue sekarang melihat isi DM kita yang kalau sehari itu bisa sampai 200-400 itu gue kadang mikir gitu. Ini orang mereka apa takut bicara di company-nya kah, atau mereka lebih percaya sama lebih percaya sama akun anonim, itu berarti kan ada yang salah gitu, ada missing link di dalam. Nah makanya gue sekarang kalau misalkan ada yang curhat, gue lebih seringnya bilang kayak kalian udah coba raise up ke manajemen gitu isu ini. Jadi maksudnya adalah ya mungkin kalau kita dulu reaktif kali ya, jadi kalau misalkan ada yang masuk kita langsung post, nah sekarang kita udah lebih filter gitu loh. Ya karena itu tadi kita takut in long term kita malah jadi HR seluruh company gitu. Ya. Tapi itu memang planning quarter tahun depan ya, katanya e-commerce mau ngeluarin HRIS, bener ya untuk seluruh company ya? ini isu dari mana nih, lucu juga nih kalau ada belum kesana. Oke, tapi mungkin gue tanya sedikit yang kita di luar. Gue memperhatikan dan gue juga mendengar cerita dari beberapa teman gue. Ini banyak yang akhirnya bahkan memfollow e-commerce aja nggak berani pakai first account gitu. Apalagi untuk curhat, itu bener apa nggak sih? Ya itu bener, itu valid sih. Gue ngerasa banget. Sebenarnya itu dulu mulainya tuh waktu kita sempat nge-up salah satu cerita dari salah satu e-commerce itu yang lumayan hype untuk awal-awal akun kita ada itu. Jadi si company ini menghimbau employee-nya untuk nggak cerita keluar gitu loh. Jadi karena mereka takut tapi mereka perlu tempat buat cerita, akhirnya ya mereka banyak banget yang unfollow gua, terus tiba-tiba mereka datang balik lagi pakai akun anonim gitu, ramai banget gitu loh. Itu gua find it funny sih. Jadi lu bisa bayangin gak sih, kayak lu di unfollow, kayak tiba-tiba di unfollow 50 orang gitu, terus tiba-tiba besoknya di follow lagi 50 orang tapi anonim semua gitu. Tapi nama akunnya ini ya, Daredevil 123 122 gitu. Oke. Terus nih kalau misalnya kita ingin industri tech commerce atau e-commerce lah, apa sih sebenarnya salah satu stigma yang pengen dipatahin sama e-commerce? Yang paling utama ya, jelas kan kita selalu bawa dari awal tuh ya
employer branding yang menurut gue agak berlebihan ya. Kesannya kayak everything is fun, everything is yang trendy, relax, and everything. Padahal di balik layar, orang tuh nggak tahu gitu. Nah ini sebenarnya juga agak bahaya menurut kita pribadi ya. Maksudnya kita ngelihat gitu banyak orang masuk startup ya murni ya karena mereka ngelihat di media sosial gitu. Di media sosial menarik nih, seru nih tempatnya gitu kan. Kadang begitu mereka masuk, mereka burn out, mereka ada yang sampai stres, ada yang sampai depres. Nah itu kan dampak yang mungkin employer branding nggak ngeliat gitu, atau mungkin tutup mana ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Dampak-dampak yang kayak gini sih yang kita mau minimize ya, dengan cara kita expose dari sudut pandang yang lain gitu. Tapi ini juga agak double edge sword juga buat kita, karena jadinya akun kita jadi toxic banget gitu loh, kita nge-highlight yang negatif terus kan. Makanya dulu kayak gitu, sekarang kita udah mulai berubah sedikit, kita juga nggak terlalu melulu bahas negatifnya, pain point-nya, kita juga sering bahas dari sisi bisnisnya, dari sisi good point-nya juga. Karena gue lebih melihat kayak penyeimbang lah ya. Maksudnya di satu sisi kita tahu sekarang employee branding yang tadi lo bahas, Elon, banyak banget kita konsumsi ya. Apalagi banyak juga yang mengkonsumsi ini yang belum tahu gitu. Akhirnya kehadiran e-commerce ini bisa menjadi penyeimbang gitu. Dan kalau tadi lo bilang juga konten dari e-commerce sendiri berkembang ya. Kalau mungkin dulu lo lebih semua yang kita angkat yang seperti ini gitu, yang negatif gitu. Tapi gue pun ngikutin akun e-commerce pun ya sekarang, kalau memang perusahaan tersebut udah mengeluarkan statement atau sudah mengambil tindakan yang positif, pasti di-upload juga gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita move on to question box yang kita buka kemarin. Sudahkah atau apakah ada rencana nih untuk mulai memonetize platform dari e-commerce sendiri? Ini gue kemarin lihat komen-komennya kocak-kocak sih ya, tapi kalau untuk ngomongin monetize, kita sebetulnya udah monetize ya, tapi ya masih dengan model KOL itu kayak paid promotion. Ya, cuman kita nggak ngambil sering-sering juga gitu loh, karena kita nggak mau platform kita jadi kayak isinya iklan semua gitu, kita juga nggak mau. Jadi kalau untuk sekarang monetize ada ya, tapi kita limit banget gitu. Cuman in long term kita juga udah nyiapin banyak hal sih memang untuk arahnya ke sana gitu, karena yang tadi gue bilang awalnya kita sebenarnya cuma mau iseng-iseng bikin ini for fun, tapi ternyata growing this big, dan menurut gue ada potensinya juga, community yang besar, dan kalau misalnya kita bisa expand buat nge-cater makin banyak followers, kenapa enggak gitu. Berarti kalau dengar-dengar, berarti kalau monetize tapi anonim, ini transfernya pakai bank Prancis ya? Itu salah satu challenge yang kita hadapin memang awal-awal. Cuman akhirnya kita nemuin workaround-nya lah. Tapi kita bukan bank Prancis sih. Oke. Nah, ini juga tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kita sudah buka Instagram question buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan. Itu ada pertanyaan tadi juga gue dari kemarin milih sama tim lucu-lucu juga nih. Ini pertanyaan pertama dari Andi Wongso 76. Challenge atau tindakan atau ancaman apa sih yang pernah dihadapin sama e-commerce atau diterima karena banyak nge-spill lah gitu dari perusahaan tech yang sebenarnya bagus, tapi pasti ada company yang kurang senang dengan behavior ini? Kalau ancaman, nggak ada ancaman yang kayak gimana banget ya. Tapi kalau kayak peringatan dari leadership company atau C-levels atau head of company, itu kita beberapa kali dapat gitu. Ya cuman kita juga bisa jelasin juga ke mereka tujuan kita apa, dan kita memang bukan tujuan untuk menjatuhin gitu ya. Cuman sejauh itu sih, tapi ada juga sih dulu dalam belakangan udah enggak lagi itu ya. Dulu kita pernah ke blow up lumayan besar gitu ya, sampai masuk ke media mainstream gitu. Nah itu sampai banyak juga buzzer yang nyerang ke DM kita gitu loh, yang akun-akun anonim yang follower 0, post 0, tapi kalau nge-DM tuh ngancemnya lumayan ngeri juga sih. Itu ada. Oke. Mungkin kita kan nggak ada tujuan untuk menjatuhkan, jadi kita juga punya koridor yang batasan-batasan lah untuk apa yang kita post. Kita juga udah mulai ke arah sana. Oke. Kita lanjut nih ke peran kedua nih, dari Dani Yudin. Why cat, not dog, toad, panda, raccoon, hamster, or other cute animal? Kenapa harus kucing nih? Terus aja ya, sebenarnya kita kan milihnya juga nggak pakai mikir ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kenapa kucing dan sekarang kenapa jadi persona kita gitu? Karena simple ya sebenarnya, kalau misalnya lu Google aja gitu, king of internet, nanti lu lihat aja apa gitu yang paling muncul, paling atas tuh. Lu lihat aja image-nya gitu. Itu memang kucing gitu. Jadi memang persona kucing itu kesannya lucu lah gitu, santai. Jadi gue nggak mau kayak personanya sesuatu yang terlalu serius atau gimana gitu. Jadi kalau pertanyaan kenapa nggak anjing, kenapa nggak yang lain, ya gue juga nggak tahu ya, kita mikir juga dulu. Oke. Berarti takeaway-nya berarti buat teman-teman yang mungkin dengerin mungkin baca konten dari e-commerce dengan persona kucing ini,
take it easy aja kali ya. Maksudnya nggak perlu terlalu bagaimana gitu. Maksudnya ambil positifnya. Memang kalau ada something ya dibaca dari satu sudut lain. Tapi ya tadi persona kucing ini kan ya lo tau lah kucing gitu. Saya lo bisa dengerin ya memang ya gitu loh. Gak terlalu serius, gak terlalu apa. Tapi ya ambil funnya sih sebenarnya kalau menurut gue. Iya, santai aja sih menurut gue. Kita emang sekarang udah mulai ngarah ke lebih ke entertainment juga kan. Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak nih. Gua ambil satu dari ini semua juga yang nanya aja pakai akun kedua semua nih. I'm Pikul 123. Gimana sih proses perekrutan Minmur? Apakah kalian kenal satu sama lain atau saking anonimnya sampai nggak tahu teman-teman ya? Ini itu ya tadi yang di awal bukan? Iya, jadi ya memang kita dulu mulai awalnya berlima ya. Jadi kita berlima memang udah temenan. Kerja tim kayak gini kan ya pasti ada yang mengundurkan diri gara-gara nggak mau terlalu serius, ada yang sibuk ngapain. Jadi kita kalau rekrut ya mungkin dari teman ke teman aja sih. Kita nggak kayak ada open job advertisement di LinkedIn gitu. Kita dari teman ke teman aja. Masuk katanya dengar-dengar ada tes minat bakat ya? Jimat lah paling nggak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari RD Alfian. Murs, PCP kan ya? WK. Langsung next question aja ya? Iya, langsung next question aja. Langsung next question aja ya? Oke. Ada momen yang paling menegangkan nggak sih? Kalau di mana Minmers ini dicurigai di dunia nyata? Pernah nggak lo lagi di mana gitu? Misalnya di PCP atau mungkin di kantor gue, nggak tahu di mana. Jadi ada momen lumayan menegangkan ada sih. Cuman gue ceritanya. Jadi di salah satu tempat publik gitu ya, gue lagi nongkrong sama temen gue. Terus meja sebelah tuh ngomongin rusuh banget gitu loh, ngomongin apa gitu kan. Berarti belakangan tuh gue kayak familiar gitu loh, ini kayaknya topiknya yang gue up di Instagram story gitu loh. Belakangan pas kita pulang gitu temen gue bilang ternyata emang benar mereka ngomongin ekonomis gitu, kocak banget sih ternyata kita sebelah mereka ngomongin akun kita gitu. Itu lumayan menegangkan. Berarti buat temen-temen nih yang pernah ngomongin e-commerce di salah satu tempat nongkrong, mungkin lo pernah ketemu sebenarnya. Lo nggak sadar aja. Jadi ini pertanyaan orang nih ngejebaknya enak ya. Pertanyaan menegangkan. Jadi mencari clue apa sih sebenarnya siapa sih gitu. Oke. Jadi kita lanjut nih. Ini pertanyaannya agak serius nih dari Kelakwan. Apakah menurut lo nih orang yang memang banyak berurusan atau ada lah di dunia e-commerce ini gitu. Menurut lo 5 tahun ke depan e-commerce Indonesia akan terkonsolidasi jadi 2-3 pemain besar aja nggak? Oh ini ngomongin bisnisnya berarti ya? Terkonsolidasi banyak faktornya ya, tapi kemungkinan sih ada terus ya. Kita lihat aja industri, kan sebenarnya industri e-commerce nggak terlalu jauh beda gitu model dengan industri yang dulu gitu ya. Jadi memang bakal ada pemain besar, bakal ada pemain kecil, bakal ada pemain yang awalnya main e-commerce terus pivot ke tempat lain. Menurut gua ke depan untuk e-commerce industri sendiri banyak lah possibility-nya, bisa macam-macam gitu. Bakal exciting sih, possibility-nya banyak. Oke. Banyak faktor lah ya, nggak bisa kita jawab juga. Banyak. Oke. Nah ini ada pertanyaan juga dari ahmisa.n. Tali kasih Mers kapan jadi? Ini pertanyaan orang dari dulu, jadi kita dulu lucu juga ini background story-nya. Dulu kita pernah bikin poll gitu loh, berapa banyak sih di sini yang taken sama not taken gitu kan. Terus berapa banyak sih di sini yang gajinya sekian, terus aku post gitu belakangan. Ada mau nggak nih, aku punya nih listnya yang not taken tapi gajinya tinggi. Nah itu banyak banget yang gitu. Lu kirim dong Excel-nya. Terus gue bilang gue bikin tali kasih. Terus sampai sekarang ditagih-tagih. Gila emang masih pada ingat aja. Gokil banget followersnya, ngeri-ngeri ini ya. Iya, ini followers lama nih pasti nih, Ahimsa nih. Ahimsa ya, ini followers lama nih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang di-reply. Ada yang nanya Mimin e-commerce itu cewek apa cowok sih, penasaran, Gak tahu mau nanya apa, yang jelas feelingku Miminnya ganteng. Tapi ini yang jawab Satria nih. Satria jawabin dua-dua. Sorry Kak, Satria jawabin. Dua-duanya bilang mereka kebanyakan cewek Kak. Udah ada satu yang paling lucu, gue suka ngambek dia. Nah, ini berarti ada 2 orang nih, yang satu bilang Miminnya ganteng, yang satu bilang ada yang suka ngambek gitu. Aduh, ini hidungnya terbang semua ini langsung.
Dan kalau ada ceweknya nggak, kita nggak bisa kasih tahu ya komposisi timnya gimana, tapi ada ceweknya. Oke. Ada gabungannya ya. Iya ada. Tapi kalau misalkan emang udah lama nge-follow kita pasti notice kok. Ya, pakai cewek. Iya. Karena yang tadi ya, maksudnya kalau lu udah follow mungkin kelihatan kali ya dari cara balas, dari cara bercandaan gitu. Apalagi kita kan selalu reply DM-nya teman-teman. Iya. Benar. Bisa dilihat lah personanya siapa ya. Tapi kalau yang dulunya ganteng gimana nih menurut lu Lan? Waduh, ini bisa berantem nanti kita di belakang. Memperebutkan siapa yang ganteng. Oke. Tapi ada rencana face reveal nggak nih? 1 tahun, 2 tahun ke depan? Kita belum ada rencana. Belum dulu ya? Ya, belum. Karena kita takutnya kalau misalkan nanti kita face reveal, kalau kita posting something, orang jadi melihatnya persona kitanya, bukan pesan atau message yang kita posting gitu loh. Jadi, kayaknya nggak dulu deh. Oke, nah ini terakhir nih. What's next for e-commerce in 2022? Apa sih kalau rencanain nih e-commerce yang mungkin dari kemarin tuh belum ada nih, cuman tahun depan kayaknya pengen begini deh. Prinsipnya kita nggak mau tempat Instagram kita atau nanti platform lain yang kita buka jadinya isinya iklan semua gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin rencana kita bakal diversifikasi channel sih. Jadi kita ada buka YouTube juga, kita juga ada buka beberapa channel lain nanti ke depannya. Mungkin itu sih mungkin rencana kedepannya. Oke, sip. Nih pertanyaan semua sudah terjawab dengan jujur. Jadi kalau teman-teman juga ada yang DM yang nanya teman startup tahu dong siapa? Gak tahu. Dari meeting pun gue juga udah gak tahu gitu. Apa sampai sekarang pun gak tahu gitu. Jadi dibayangin aja lah, Tapi sekali lagi thank you banget Lon mau join di Archive ini karena salah satu gue nggak bisa bilang brand juga platform yang memang di tahun ini mungkin dari 2 tahun yang lalu ya menjadi satu bahasanya selalu jadi bahan bicara ya. Kita September 2020 ya. Di tahun ini kan Archive ini kan temanya memang kita mau manggil apa sih yang memang jadi buah bibir yang memang ada pencapaian, dan kita lihat salah satunya e-commerce ini memang yang tadi ya yang lo sempat bilang the king of internet juga nih di Indonesia. Apalagi kita ngomongin e-commerce gitu. Sekali lagi thank you banget lo udah mau join dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya, thank you juga buat teman-teman startup ini udah ngundang. Ya, makasih banyak lah. Kita udah lama banget gak ngobrol-ngobrol kayak gini sih. Jadi lumayan seru lah. Thank you banget. Oke, teman-teman, thank you banget udah dengerin. Kita mungkin ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye.